Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Ayuhal musyahidun wal musyahidat, para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmatnya, nikmatnya kepada kita semuanya. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, sehingga kita bisa bersua kembali, bertemu kembali secara virtual untuk sama-sama talabul ilmi, menuntut ilmu, membahas terkait dengan ilmu usul fikih. Salawat berangkatkan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang mengikutinya hingga akhir zaman. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelumnya kita telah membahas terkait dengan mafhum al-muwafaqah, mafhum al-mukhalafah, terkait dengan al-mantuq. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait dengan al-mushtarak. Al-mushtarak dari kata-kata ishtaraka yashtariku ishtirakan wa mushtarakan fahuwa mushtarikun wa dzaka mushtarakun. Isim maf'ul, yang artinya adalah berserikat atau berkumpulnya arti dalam satu lafaz. Itu secara ringkasnya. Bagaimana menurut kitab yang akan kita bahas, apa itu mushtarak? Silahkan dibuka di halaman 31. Al-mabahats at-tasi', pembahasan yang ke-9. Fil mushtaraki, dalam bab mushtarak. Fihi mas'alatan, di dalamnya ada dua masalah. Ada dua hal yang akan dipelajari terkait dengan mushtarak ini. Al-mas'alah al-ula, permasalahan yang pertama, fi haddihi, terkait dengan pembatasan, ta'rif, pengertian. Apa itu mushtarak? Al-mushtaraku huwa al-lafdhu, yaitu lafaz. Al-mawdu'u, yang diletakkan, li haqiqataini, untuk dua kalimat hakikat, mukhtalifataini, yang berbeda, au aksar, atau lebih dari dua. Kal qur'i, seperti kata-kata qur'un. Fa innahu mushtarakun, maka sesungguhnya kata al-qur' ini bergabung di dalamnya dua arti, baina at-tuhr wal haid, yaitu at-tuhr, masa suci, wal haid, masa haid. Jadi dalam al-qur' ini ada dua arti, yaitu ada yang mengatakan dimaksud dengan al-qur' adalah al-haid. Ada yang mengatakan bahwa yang dimaksud dengan al-qur' adalah at-tuhr. Nah, ini disebut dengan mushtarak. Ya. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, contoh yang lainnya adalah
al-yad, yaitu tangan. Di dalam kata tangan ini ada beberapa pemaknaan. Yang pertama, ada yang mengatakan tangan itu adalah seluruh tangan, ya, dari bahu sampai ujung jari. Ada yang mengatakan dari siku sampai ujung jari. Ada juga yang mengatakan tangan itu dari pergelangan tangan sampai ujung jari. Nah, disinilah kemudian banyak arti. Nah, ini disebut dengan mushtarak. Lafadznya satu tapi mempunyai makna yang banyak. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh yang lainnya. As-sayyarah. As-sayyarah itu orang yang berjalan, ya. Dari kata-kata saro yasiru. Tapi mempunyai makna yang lain mobil. Kemudian ad-darrajah. Artinya tingkatan. Tapi mempunyai arti yang lain, yaitu sepeda. Ad-darrajah an-nahriyah. Nah, ini disebut dengan mushtarak. Ada beberapa sebab bisa terjadinya mushtarak. Di antaranya adalah perbedaan pemahaman dari satu kaum dengan kaum yang lain. Kemudian ada juga karena perbedaan zaman, ya, yang kemudian beda artinya. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-mas'alah ats-tsaniyah, permasalahan yang kedua. Fi isti'malihi, terkait dengan pengamalannya, pemakaiannya. Isti'malul mushtarak fi ma'nayaihi aw ma'anihi yajuz. Jadi penggunaan kata-kata mushtarak dalam dua makna, dua arti atau beberapa arti yajuz, dibolehkan. Hadza madhhabul jumhur, ini menurut madhab jumhur. Apa alasannya? Apa dalilnya? Wahtajju biqaulihi ta'ala, dan mereka berhujjah, beralasan, berargumen biqaulihi ta'ala, dengan firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam surah Al-Hajj ayat 18, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Alam tara anna Allah yasjudu lahu man fis samawati wa man fil ardi wasyamsu wal qamaru wan nujumu wal jibalu wasyajaru wad dawab wa katsirun minan nas fa innahu nusiba as-sujudu ilal uqala. Ya, jadi ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, apakah kalian tidak memperhatikan annallaha yasjudu lahu man fis samawati wa man fil ardi, bahwa makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala bersujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, apa yang di langit dan apa yang di bumi. Matahari, bulan, bintang-bintang, gunung-gunung, tumbuh-tumbuhan,
binatang melata. Wa katsirum minan nas, dan banyak dari manusia. Fa innahu nusibas sujudu ilal uqala. Ya, kita lihat di kata-kata as-sujud, ya. Bahwa kata-kata as-sujud ini disandarkan kepada orang yang berakal. Wa ghairihim, dan orang yang tidak berakal. Dalam ayat itu. Apa contoh yang tidak berakal? Yaitu kasyajar, pohon-pohon, wad-dawab, dan binatang melata. Fama nusiba ila ghair al-uqala yuradu bihi al-inqiyad. Sujud ketika disandarkan kepada hal-hal yang tidak mempunyai akal, maka artinya atau apa yang dimaksud adalah al-inqiyad, yaitu apa? Tunduk. La wad al-jabahah 'alal ard. Tidak dalam artian meletakkan dahi dalam bumi. Jadi ketika sujud itu disandarkan kepada hal-hal yang tidak mempunyai akal, seperti pohon-pohon, seperti binatang melata, itu tidak seperti pengertian yang kita pahami, ya, yaitu sujud dalam artian meletakkan dahi kita, kemudian tangan kita. Tidak seperti itu, tapi maksudnya adalah al-inqiyad, yaitu tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma nusiba ilal uqala yuradu bihi wad al-jabah 'alal ard. Dan apa yang dinisbahkan, sujud yang disandarkan kepada orang-orang yang mempunyai akal, yuradu bihi, maksudnya adalah wad'ul jab'ah, yaitu meletakkan dahi kita alal ardi, di atas bumi. Idh law kana al-muradu al-inqiyad, kalau maksudnya bahwa yang berakal artinya adalah al-inqiyad, tunduk juga, lama qala, niscaya apa? Allah Subhanahu wa ta'ala tidak berfirman wa katsirum minan nas, dan banyak dari manusia. Kenapa? Li'annal inqiyad, karena inqiyad tunduk, syamil, yaitu meliputi, li jami'in nas, untuk semua manusia. Walidzalika humila ba'd al-ulama al-qar'u fi ayatil iddah ala ma'nayihil haid wa tuhur. Jadi karena tunduk itu ya untuk semua manusia, bukan sebagian, maka kemudian menunjukkan bahwa arti dalam ayat itu adalah sujud dalam pengertian meletakkan dahi di atas tanah, apa? Yaitu ada kata-kata wa katsirum minan nas, dan kebanyakan dari manusia, itu menunjukkan bahwa maksud di situ kalau sujud dinisbatkan, disandarkan kepada manusia, maka maksudnya adalah yaitu apa? Meletakkan dahi di atas tanah. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Walidzalika humila ba'dul ulama. Kemudian ada juga yang membawa, ya, dari sebagian ulama, al-qar'u, ya, arti dari qar'u fi ayatil iddah, terkait dengan ayat yang menerangkan iddah. Iddah itu masa tunggu, ya, bagi seorang perempuan yang meninggal oleh suaminya, atau
bagi seorang perempuan yang diceraikan oleh suaminya. Itu masa tunggu. Dengan apa? Ala maknayaihi al-haid wa tuhur. Itu dengan arti masa haid dan masa tuhur. Fakanatil iddatu tanqadi indahum bi thalatsil haid atau bi thalatsatil athhar. Maka iddah itu masa tunggu bagi perempuan itu habis ya. Menurut kebiasaan yaitu apa? Bi thalatsil haid dengan 3 kali haid. Atau bi thalatsatil athhar atau 3 kali suci. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru. Dan orang-orang atau perempuan-perempuan yang dicerai, mereka apa? Menunggu untuk menikah lagi itu dengan berapa? Thalathata quru, 3 kali haid atau 3 kali masa suci. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi permasalahan kita untuk judul ini atau tema ini adalah yang pertama terkait dengan sujud ya. Ketika sujud itu disandarkan kepada makhluk-makhluk yang tidak mempunyai akal, itu maksudnya adalah al-inqiyad, yaitu apa? Tunduk. Ketika sujud itu disandarkan kepada manusia atau yang mempunyai akal, maka yang dimaksud adalah wad'ul jabhah 'alal ard, yaitu meletakkan dahi ke tanah. Dalilnya apa? Dalilnya di akhir ayat Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman wa katsirum minan nas, dan kebanyakan dari manusia. Jadi al-inqiyad itu dia umum ya, umum. Sedangkan wad'ul jabhah al-ard itu khusus. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian al-qur'u tadi ya. Al-qur'u ada 2 arti juga. Yang pertama adalah menunggu, itu selama 3 kali masa suci atau 3 kali masa haid. Intinya mustarak itu adalah lafaz atau kata yang mempunyai 2 arti atau lebih. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya mari kita teruskan pembahasan kita di pembahasan yang ke-10 terkait dengan nasakh. Nasakha yang sakhu naskhon. Al-mabhath al-ashir fi nasakh. Pembahasan ke-10 dalam nasakh. Fihi masail, di dalamnya ada beberapa permasalahan. Al-mas'alah al-ula fi haddihi. Permasalahan yang pertama terkait dengan pembatasan apa itu nasakh. An-naskhu lughatan al-ibtalu wal-izalah. Nasakh secara bahasa adalah membatalkan, wal-izalah dan menghilangkan. Nasikh itu berarti peristiwanya. Nasikh yang menghapus, mansukh yang dihapus. Minhu contohnya apa? Nasakhatis syams al-dhilla. Nasakhati asy-syams al-dhilla. Jadi matahari itu menghapus bayang-bayang. Jadi kita bisa melihat ya, ketika kita berjalan di teriknya matahari, maka tidak ada bayangan.
Kemudian yang lainnya apa? Nasakhati asy-syams ar-rih. Bukan rih, bukan nasakhati ya. Nasakhati ar-rih atharal qadam. Jadi angin itu menghapus jejak kaki. Ini khususnya yang berada di tanah padang pasir ya. Ketika siang hari kemudian kita berjalan, maka kita akan melihat tuh ada jejak-jejak kaki. Kemudian datanglah angin yang sangat besar sehingga apa? Jejak-jejak kaki apa? Akan terhapus. Kemudian ada arti yang lain apa? An-naklu, memindahkan. Wat-tahwil, yaitu merubah atau mengutip juga bisa ya. Minhu, contohnya apa? Nasakhtu ma fi hadzal kitab. Saya telah mengcopy, mengutip ma fi hadzal kitab, apa-apa yang ada dalam kitab ini ya. Makanya apa? Kalau kita mau fotokopi dalam bahasa Arabnya itu nasakh. Uridu an ansakh, yakni al-maqalah masalah. Saya mau mengcopy makalah. Jadi artinya apa tadi? Artinya membatalkan, menghilangkan, bisa juga apa? Memindah atau mengkopinya. Nasakhtu ma fi hadzal kitab, saya telah mengkopi apa yang ada dalam kitab, mengutip apa yang ada dalam kitab ini. Idzan, maka naqaltu ma fihi, saya memindahkan apa yang ada dalam kitab itu ila akhar, ke tempat yang lain. Wastilahan, secara istilah, terminologi. Apa itu? Raf'u hukmin syar'iyyin bidalilin syar'iyyin mutaakhirin. Menghapus hukum syariat dengan dalil syariat yang baru atau yang terakhir. Jadi ada yang lama, ada yang baru. Nah, pengertian nasakh secara istilahan apa? Raf'u hukmin, yaitu menghilangkan hukum atau menghapuskan hukum atau membatalkan hukum yang lama dengan apa? Hukum yang baru, yang mutaakhir. Al-mabahas ats-tsaniyah, pembahasan yang kedua. Fi wuku'ihi, terkait dengan kejadiannya. Seperti apa? Apakah mungkin? Apakah bisa nasakh itu dalam Alkitab, As-Sunnah, dan yang lainnya? An-naskhu jaizun. Nasakh itu diperbolehkan. Aklan, secara akal, secara nalar kita. Waqi'un sam'an, nyata dalam periwayatan. Sam'an itu mendengarkan. Artinya apa? Riwayat itu terjadi dalam periwayat. Artinya apa? Ada hadisnya juga. Bila khilafin, tanpa ada perselisihan bainal muslimin, di antara orang-orang muslim. Illa, kecuali nih, fi naskhi, terkait dengan penghapusan nusus Al-Quran, nas teks-teks Al-Quran. Jadi nasakh itu mungkin ya untuk dilakukan secara akal dan juga nyata dalam periwayatan. Tapi ada perselisihan pendapat terkait dengan kejadian itu ketika objeknya adalah nususul Quran. Fa inna ba'd al-ulama, maka sesungguhnya sebagian ulama yara, berpendapat, annal Quran, bahwasanya Quran kulluhu muhkam, semuanya muhkam, tidak bisa dirubah.
La tabdila li kalimatillah. Tidak ada penggantian li kalimatillah terkait dengan kalimat-kalimat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu dia. Ada perselisihan nasakh ketika objeknya adalah nusus Al-Quran. Sekarang kita akan melihat dalilnya secara akal seperti apa. Wad-dalilu ala jawazihi aqlan. Dalil terkait dengan kebolehan nasakh secara akal, annahu la yatarattabu alaihi majal aql. Bahwa tidak ada tempat untuk akal, ya. Bal hunaka yaqtadihi, bahkan di sana apa? Ada hal-hal yang menuntut. Wa huwa annal masalih, yaitu maslahat-maslahat takhtalifu, yang berbeda, bi ikhtilafil awqati, dengan berbedanya waktu. Itu kadang dalam waktu ini kita bisa untuk melakukan ini, tapi dalam lain waktu itu sudah berubah lagi, maka dibutuhkan apa? An-nasakh tadi. Fa innal fi'la, maka sesungguhnya perbuatan, qad yakunu, kadang-kadang terjadi, fi waqt dhar, di waktu yang darurat atau berbahaya, wa fi waqtin akhar, di waktu yang lain, nafi'an, bermanfaat. Jadi dalam waktu ia berbahaya atau tidak ada manfaatnya, tapi di lain waktu ternyata dia bermanfaat, maka dibutuhkan nasakh tadi. Fayutlabul kaffu anhu fil awal, maka dituntut untuk dicegah, ya, ketika itu memang ada potensi bahaya. Wa yutlabu fi'luhu fis tsani, dan dituntut untuk dikerjakan ketika itu memang ada manfaatnya. Maka kadang bermanfaat di waktu yang sekarang, tapi di waktu yang lain nanti akan tidak bermanfaat, justru membahayakan dan lain-lainnya. Sehingga apa? Dibutuhkan nasakh. Itu dalil secara akli, secara nalar kita. Wad dalilu ala wuku'ihi sam'an, dan dalil terkait dengan terjadinya nasakh sam'an secara periwayatan, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aqama, bermukim atau terus-menerus, yastakbilu, menghadap Bait al-Maqdis, menghadap dalam waktu sholatnya itu ke Baitul Maqdis, fi sholati sittata asyara syahran, selama 16 bulan. Jadi selama 16 bulan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan para sahabatnya, ketika mereka melakukan sholat 5 waktu itu menghadap ke Baitul Maqdis. Maka kemudian ada peninggalan di Madinah itu Masjid Al-Qiblatain yang mempunyai 2 kiblat, karena ketika itu Rasulullah SAW melaksanakan sholat, ya, menghadap Baitul Maqdis. Kemudian turun ayat yang intinya apa? Untuk menghadap ke Masjidil Haram. Fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram. Tsumma nusikha, kemudian terkait dengan kiblatnya di Baitul Maqdis itu dinasakh, dihapus. Dzalika bi talabit tawajjuh, dengan apa? Menghadap ke ilal Ka'bah, yaitu ke Ka'bah. Nah, ini
bukti real ya terkait dengan periwayatan nas al-hadis bahwa nasakh itu bisa terjadi. Yang tadinya menghadap ke Baitul Maqdis kemudian dihapus kewajiban itu menjadi kewajiban yang lain menghadap ke Masjidil Haram. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, intinya bahwa nasakh itu secara bahasa adalah al-ibtal membatalkan, al-izalah menghilangkan, an-nakal memindahkan. Kemudian secara istilah yaitu apa? Menghilangkan hukum syar'i dengan dalil syar'i yang lain yang lebih terbaru, terkini. Kemudian nasakh itu diperbolehkan baik secara akli, secara akal, ya, maupun secara nakli atau secara periwayatan. Contoh daripada nasakh secara akli adalah ketika kita membuat suatu keputusan yang mana keputusan itu baik ketika itu, tapi di lain waktu ternyata tidak baik, maka butuh yang namanya nasakh ataupun revisi dalam bahasa kita. Itu secara akli. Kemudian secara nakli, baik itu dalil Al-Quran ataupun As-Sunnah, kita lihat bagaimana zaman Rasulullah SAW yang pertama adalah sholatnya menghadap kiblatnya itu ke Baitul Maqdis selama 16 bulan. Kemudian diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghadap ke Masjidil Haram. Ini menunjukkan bahwa an-nasakh itu jaiz. Tetapi ada syarat-syarat yang harus dipenuhi terkait dengan kejadian atau terjadinya nasakh. Insyaallah dalam pertemuan berikutnya kita akan membahas terkait dengan syurut an-nasakh. Syarat-syarat terjadinya nasakh. Hadza ma astati' an aqul lakum. Mari kita sama-sama tutup pertemuan kita kali ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.